di sini tertarik lagi bagaimana masyarakat juga dikasih ilmu untuk bagaimana kita kelola farm kecil ini. Bagaimana kita berpikir 20 juta. 20 juta ya? Hanya 20 juta 20 satu juta. paket. Oke. Saya tidak perlu apa-apa. Ya, kenapa? Dari ayam, kandang, ya, pakan, semuanya sudah disiapkan sama Pak Haji. Nah, artinya adalah bagaimana beliau menciptakan ya satu program dari hulu sampai hilir, sampai masyarakat bisa jual. Diajarkan betul sama beliau. Nah, artinya saya melihat ini sangat baik ya untuk masyarakat. Saya putuskan dimanapun berada, perusahaan saya berada, semua CSR-nya akan saya kasih program ayam petelur. Tambahan lagi, ini konsep tidak hanya sekedar konsep kita jual beli. Artinya apa? Artinya tadi ini kan yang aku sampaikan adalah pembinaan terkait dengan masyarakat, kemudian biasanya dikasih barang jadi, kemudian ini dikasih kainnya supaya pola pikirnya berhasil. Nah, ini bukan kemitraan yang plasma ini. Jadi ini kita benar-benar berikan keleluasaan kepada mitra kita untuk menjual telurnya sendiri, untuk menjual ayamnya sendiri. Jadi kita benar-benar ada pendampingan di situ. Jadi bukan plasma. Kalau plasma kan ada ikatan sama perusahaan, ini enggak. Enggak. Karena kan kita memberikan CSR ya kepada desa atau warga. Warga membutuhkan, beliaulah yang menggagas untuk bagaimana melanjutkan visi misi. Berarti sudah ada konsepnya, udah sistemnya, tinggal dijalani ya. Selain saya memberikan CSR, ya, saya juga sendiri pribadi akan berinvestasi. Wow. Investasi pertama akan berinvestasi. Saya paling sedikit akan bikin 1000 paket. 1000 paket. Betul. 1000 paket itu berarti Ini kali bisnis saya. kali 20 juta tadi. Iya. Wow. 1000 paket ini untuk bisnis. Ya, bisnis pribadi. Itu langsung buat bisnis pribadi. Tetapi saya tetap akan melibatkan warga. Oke. Nah, dari hasil itu saya biasanya 2,5%. Oke. CSR itulah yang akan Dari situlah keluar untuk CSR. Betul. Wow. Kenapa? Saya melihat HPP-nya itu ya hanya per kilo itu 18.500. Kita bisa jual 28. Itu sudah 40%. Bisnis apa di Indonesia sih 40% nggak ada. Kita duduk manis ini. Karena sudah ada profesor pendata. Ini bisnis luar biasa. Luar biasa. Saya melihat ini peluang bisnis. Ya, artinya teman-teman saya dimanapun berada, ya nanti akan menyaksikan video ini. Ya, saya harap teman-teman semua ini salah satu yang akan penggerak ekonomi kita, yang menjaga kita. Bagaimana bisnis ini bisa makin besar untuk pribadi ya. Nah, artinya adalah peluang ini saya ambil. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Haji Mulyadi yang sudah memberikan kesempatan dan melihat peluang yang begitu besar. Ya, terutama ya sukses kalau kita sendiri itu melawan kita. Bukan orang hebat. Sukses itu bagaimana caranya kita membawa orang sukses. Wah, saya ulangi nih. Ya. Beliau bilang, pengusaha yang keren ini bilang bahwa sukses itu adalah bagaimana kita membawa orang lain sukses. Betul. Saya merinding. Jadi ketika orang sukses, kita akan merasakan kebahagiaan. Wow. Ya. Setelah kita bahagia, mereka bahagia. Ya, itu ada karma baik untuk kita. Amin. Karena warga itu akan merasa kemandirian. Dia sudah punya usaha. Dan cara hidupnya akan lebih terang. Iya. Nah, makanya ya ini sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Haji Mulyadi. Saya rasa di peluang bisnis yang memang sangat betul-betul itu tiada dua lagi. Ya, itu luar biasa.
ini kita perlu dengerin benar-benar ini pesan dari beliau berdua ini, dan kita perlu kasih tepuk tangan. Banyak orang memasuki tahun 2023 itu jadi pesimis. Karena beberapa bulan sebelum masuk tahun 2023, di mana-mana selalu yang dibilang adalah siap-siap bakal resesi gitu. Tapi saya dengar gagasan tentang bisnis ini dan bagaimana seorang pengusaha yang peduli menangkap peluang ini, saya jadi optimis gitu. Nah, bagaimana mungkin pandangan dari seorang pakar ekonomi, Bapak Profesor Dr. Muhammad Sarkawi, melihat ini dalam konteks ekonomi? Mungkin kita dengerin langsung dari beliau ya. Ya, kalau saya lihat ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena dia punya ruangan ini tadinya nggak produktif. Ini hanya simpan barang-barang bekas dan juga macam gudang. Sekarang gudang yang luasnya tidak seberapa ini jadi produktif, bisa menghasilkan duit. Artinya apa? Ini aset tidur dibangkitkan. Wow, aset tidur dibangkitkan ya. Oke. Tadinya ini sumber biaya, cost center. Ini jadi profit center. Itu satu. Cost center jadi profit center. Nah, ini yang harus dicatat nih. Cost center jadi profit center. Dan tadi nggak butuh ruangan yang luas. Nggak butuh ruangan yang luas. Dia hanya butuh ruangan 3 kali 1,5 meter. Wow. Artinya 4,5 meter untuk mencetak duit kurang lebih 1.500 per butir kali 90 butir 1.500 rupiah kali 90 butir per hari. Wow. Itu kurang lebih 135.000. 135.000 per hari. per hari ya. Kali 30 hari itu. Kali 30 hari. Itu 22 juta. Artinya bisnis apa lagi yang bisa dikerjakan sambil tidur-tidur di rumah, tapi ruangan kecil kita yang tadinya tidak produktif jadi produktif. Luar biasa. Itu wow, ini aset. Yang kedua Pak. Yang kedua ya. Ini juga menarik. Kenapa? Karena Indonesia ini kan defisit. Oke. Kita konsumsi telurnya masih kurang per hari. Dalam setahun itu hanya 250 butir. 250 butir dari 365 hari. Dari 350. Jadi nggak sampai 1 biji sehari. Tidak sampai berapa. Makanya angka kurang gizi itu tinggi di Indonesia. Angka stunting itu tinggi di Itu Indonesia. salah satu penyebabnya ya, kurang protein. Kurang protein. Kurang protein. Makanya Pak Presiden saya bilang sangat concern di isu ini. Oke. Model bisnis seperti ini akan membantu mengurangi stunting di Indonesia. Luar biasa ini. Kenapa? Satu Pak Aldo, Ya. harga telur akan turun. Wow. Harga telur akan turun. Terjangkau oleh masyarakat. Wow. Masyarakat bisa konsumsi telur banyak. Proteinnya cukup. Gizinya jadi lebih terpenuhi. Otaknya Lebih cemerlang. Makan banyak ide-ide keren kayak begini nanti. Kalau otak udah mulai lebih cemerlang ya. Benar itu. Pak, yang lebih penting lagi ya, Ya. dengan bisnis ini. Ya. Indonesia itu kan terkenal dengan inflasi tinggi. Inflasi. Setiap bulan Ramadan telur naik. Menjelang Natal tahun baru Imlek telur naik harganya. Kenapa itu? Karena pasokan tidak stabil. Oh, Tidak oke. ke pasar. Dengan bisnis ini di setiap rumah-rumah nanti kita cetak. Jadi home industry ya. Home industry. Wow. Pasokan telur ke pasar itu akan stabil. Harga di pasar pun akan stabil. Stabilnya bukan tinggi, stabilnya di angka yang rendah. Kenapa? Karena HPP-nya, harga pokok ini biayanya hanya 14.000 per kilo. Wow. Orang lain bikin telur per kilo itu 28.000. Luar biasa memang. Ada margin 10.000. Jadi Pak Haji, masyarakat pun tidak perlu khawatir. Kalau masuk ke bisnis ini, masyarakat tidak perlu khawatir. Kenapa? Nanti kalau saya punya telur harian 90 butir, terus siapa yang beli? Ini pasti laku. Kenapa? Orang lain jual 28.000 per kilo, kita hanya jual 18.000 atau 20.000. Gimana nggak laku? Pembeli akan datang. Luar biasa. Kita bukan nyari pembeli akan datang. Karena HPP kita kecil, kita bisa atur harganya. Bisa. Yes. Ini benar. Itu yang benar. Saya kira 3 itu udah cukup. Sangat Luar biasa ya. Makanya saya sebagai pengusaha, Iya. ya selain memberikan CSR anak bulan saya semua, Iya. saya pribadi juga beristri pakai. Iya.